Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Besarnya pasar bahan baku energi di Indonesia, tim periset Badan Riset dan Inovasi Nasional mengembangkan biomasa sebagai pelengkap, bahkan mensubstitusi batu bara sebagai bahan baku energi dengan metode co-firing. Biomas ini idealnya adalah biomas 100% gitu ya. Namun demikian, kita untuk menuju ke sana itu secara bertahap sehingga perlu co-firing. Apa ini Pak keuntungan dari penerapan teknologi co-firing Pak secara umum di PLTU? Pada saat ekonomi modern nanti ada perdagangan karbon juga, sehingga itu memberikan keekonomian bagi sistem itu sendiri. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Lanjut ya Pak. Ya, siap. Pak, ini menurut Bapak Pak, posisi riset co-firing biomasa dalam mendukung net zero emission di Indonesia itu apa Pak positioningnya Pak? Ya, itu memang gini ya. Pemerintah itu programnya untuk EBT itu panjang, maksud saya luas cakupannya. Ada angin, ada matahari, ada air juga porsinya besar, ada panas bumi, dan termasuk juga ada biomas. Nah, biomas ini sebenarnya idealnya adalah biomas 100% gitu ya. Namun demikian, kita untuk menuju ke sana itu secara bertahap sehingga perlu co-firing. Nah, nantinya secara akan porsi dari biomas itu akan naik terus di dalam nanti tahun ya mungkin ada berbagai pandangan ya. Mungkin tahun 2060 atau 2050 atau 2056 ada beberapa data yang seperti itu bahwa nanti batu bara itu akan habis, tidak terpakai lagi. Nah, itu pada saatnya nanti. Nah, sehingga co-firing itu merupakan jembatan untuk menuju 2060 secara bertahap itu akan menaik. Hal itu terkait dengan yang kita bahas tadi, yaitu saat co-firing itu semakin porsinya semakin besar, ya suplainya juga harus disiapkan juga. Dan juga si pembangkitnya juga harus siap, sehingga perlu tambahan effort. Dalam hal ini mungkin salah satunya adalah investasi. Untuk itu maka co-firing adalah cara yang tepat secara bertahap, begitu kira-kira. Berarti co-firing biomasa ini adalah jembatan ya Pak ya, sebelum akhirnya misalnya penggunaan batu bara digantikan, jadi ada persiapan ya Pak, jadi udah mengerti lah soal karakteristik si biomasa dan lain-lain untuk PLTU ya Pak? Ya, mengurangi risiko-risiko tadi sambil menyiapkan PLTU-nya. Nanti perlu modifikasi yang cukup signifikan manakala telah mencapai porsi tinggi atau bahkan 100% begitu. Oke, baik Pak. Pak, menurut Bapak, apa ini Pak keuntungan dari penerapan teknologi co-firing Pak secara umum di PLTU Pak? Nah, ini sangat bagus ya, sangat pertanyaannya ya. Apa untungnya? Nah, jadi gini, pembakaran biomas itu kan menghasilkan CO2 juga. Tetapi CO2 juga itu diserap oleh tanaman, sehingga bisa jadi itu dianggap sebagai karbon netral, umumnya begitu. Nah, pada saat ekonomi modern nanti ada perdagangan karbon juga, sehingga itu memberikan keekonomian bagi sistem itu sendiri. Nah, juga karena biomas itu sifatnya menyebar dan sumbernya juga berbagai macam, termasuk
dari limbah dari sawit, tanaman sawit, ataupun dari limbah kayu, ataupun dari sampah juga ya sumbernya itu pada prinsipnya itu. Nah itu semua harus disiapkan, harus dikumpulkan. Nah makanya bisa perlu tenaga kerja untuk melakukan itu, dan itu mengenerate atau menimbulkan ekonomi baru buat masyarakat gitu ya. Jadi bisa efeknya bergulir. Baik Pak, kalau terkait limbah biomasa itu sendiri Pak, biasanya resource-nya dari mana Pak? Source-nya tuh dari mana Pak? Nah, tadi setelah saya sebutkan prinsipnya kami Ya. tim kami itu membagi dari biomas sawit. Nah sawit itu bisa dari EFB, bisa dari sabut, bisa dari cangkang, bisa dari pelepah dan daun, dan juga dari hasil batang. Karena setelah umur 25 tahun sawit kan melakukan replanting. Nah untuk kayu, jenis kayu itu bisa dari limbah gergajian yang sekarang banyak, ataupun sisa-sisa kayu yang diolah menjadi wood chip, ataupun yang sebagian ada diolah menjadi pelet. Nah juga masyarakat lagi mengembangkan tanaman-tanaman yang memang ditanam untuk diolah menjadi wood chip gitu ya. Dari misalnya yang kita pernah pelajarin itu dari tanaman gamal, kaliandra, ataupun kayu-kayu yang lainnya. Nah kita juga telah meneliti hal itu cukup banyak Bu Bina. Jadi untuk kayu itu dari berbagai daerah, juga dari berbagai jenis kayu, sehingga sifat-sifatnya untuk co-firing itu kita pelajarin juga itu gitu. Nah untuk sampah tentu sampah kota. Nah bisa juga itu digabung dengan sampah taman atau sampah yang lainnya, sehingga bisa diolah menjadi bahan PLTU. Nah gitu kira-kira itu. Menarik ya Pak, berarti sumbernya itu banyak banget ya Pak Ya, ya? untuk pertanian ada sekam padi, ada jerami, ada ya yang biasa kita pelajari itu tongkol jagung. Ada sekarang banyak yang orang mempelajari tentang batang sorghum. Nah, itu hal-hal itu yang perlu sekarang lagi di masyarakat lagi getol untuk mencari kemungkinan hal itu, termasuk bagas tebu juga lagi dieksplor juga, termasuk juga limbah sagu, limbah aren, dan ya kira-kira gitu. Berarti kalau kita pikir-pikir itu sumbernya ada di seluruh Indonesia ya? Ya, menyebar, dan karakteristik tiap daerah itu ya termasuk berbeda-beda gitu ya, unggulannya gitu. Pak, dari tadi tuh saya penasaran Pak, dengan isi toples ini Pak, ada tulisannya FRD, ada SRF, ada sabut sawit, ada RFD. Mungkin boleh Pak jelasin salah satunya Pak? Ya, ini sabut sawit. Nah, sabut sawit itu ya dari kulit sawit itu. Ini kita setelah hancurkan menjadi mesh 60 ini. Yang tadi kita sebut-sebut banyak hal, terus ada lagi ini RDF itu dari sampah ya, dari sampah yang telah diolah. Nah ini FRD ini itu front itu pelepah. Nah pelepah ini cukup banyak potensialnya ya juga. Biasanya pelepah itu tidak dipisahkan dari daun. Jadi daun itu juga mempunyai karakteristik yang beda, tetapi keduanya juga saling menunjang gitu ya. Untuk daun itu dari sisi positifnya itu kandungan CA-nya tinggi. Ya, maksudnya CA-nya tinggi. Untuk front itu MgO-nya juga tinggi gitu ya, bisa sampai 8%. Nah itu semua, nah itu sifat itu mirip dengan aditif itu, jadi ada baiknya. Makanya untuk pemakaian biomas itu perlu kadang untuk suatu daerah tertentu, misalnya dominannya misalnya kayu karet misalnya. Nah itu limbah yang biasanya adalah dari tebangan pohon karet untuk
tanam baru gitu ya. Nah, itu kayunya juga bisa dipakai. Nah, pada saat di daerah situ bisa dengan banyak dengan pohon sawit, nah limbahnya bisa digabungkan, di blending. Nah, itu formula-formula seperti itu yang kita coba cari, kita gali mana optimumnya sampai titik berapa. Kalau boleh tahu nih Pak, dalam tinjauan Bapak atau pemikiran Bapak sebagai seorang periset, apa sih Pak tantangan dari pemanfaatan co-firing di PLTU itu sendiri Pak? Ya, berusaha untuk menjadikan satu apa ya namanya, agak seragam gitu. Agak seragam itu pengertiannya bisa diterima secara umum oleh PLTU-nya, dan itu semua mempunyai konsekuensi tadi. Jadi ada konsekuensi itu, ada risiko. Misalnya karena kalornya rendah, maka jadi risikonya pembangkitnya dayanya turun. Masalah transportasi, karena biasanya kalau batu bara masalah dari laut. Kalau ini kan tanaman ya dari darat. Masalah density. Density itu maksudnya tumpukan 1 ton batu bara dengan tumpukan 1 ton biomas itu beda gitu, sehingga perlu space yang lebih besar gitu untuk pada yang sama. Nah, tadi masalah impurities, masalah itu ada ya perlu ada modifikasi yang diperlukan di dalam implementasinya. Nah Pak, terkait program co-firing ini sendiri Pak, hal-hal apa saja yang sudah Pak Haryana kembangkan bersama tim Pak? Kalau menyebutnya riset, terus mengembangkan, ya kalau bisa sampai menghasilkan suatu produk, dan kalau bisa sampai nanti dipakai oleh industri gitu ya. Pada tahap awal kita riset, kita publish dulu. Nah, kita secara tim kita telah mempublish lebih dari 30 publikasi yang terdaftar di Scopus. Kita belum consider WASH ya, kita masih Scopus. Ya, sebagian besar adalah jurnal Q1 dan Q2. Berikutnya ada conference maupun Q3, Q4 gitu. Nah, kita juga tadi yang sekuen yang saya ceritakan ya, itu riset, publikasi, kita juga ada paten. Kita juga mempatenkan tentang aditif yang untuk mengatasi slagging falling pada implementasi sawit. Nah, juga implementasi sawit pada co-firing, maksudnya limbah sawit untuk co-firing mempunyai efek tertentu sehingga kita perlu tambahkan aditif. Nah, kita ada patennya tentang pembakaran, tentang prediksi slagging falling, kita juga ada paten mengenai hal itu. Nah, itu kita generate dari bergaul dengan PLTU. PLTU itu kita riset, maksudnya bahan bakarnya kita riset, nanti kita cari polanya dan kita ketemukan bahwa prediksi slagging falling yang cukup efektif itu adalah cara rumusan ini. Ini kita juga udah kita publish dan coba kita daftarkan sebagai paten. Nah, kita juga ya memikirkan juga untuk mengembangkan sejenis DTF ya, tapi sistemnya agak berbeda dengan existing. Saya kira tentu saja lebih baik, dan saya telah membandingkan dengan 30 DTF yang ada di dunia ini. Kita juga mencoba untuk kita daftarkan sebagai patennya dari ide kita. Tapi ini perlu direalisasikan menjadi sesuatu alat, diwujudkan gitu ya. Nanti ya semoga bisa terwujud itu. Berarti riset Bapak ini cukup komprehensif ya Pak ya. Sudah ada outputnya berupa karya tulis, publikasi, begitu pula perencanaan paten ya Pak ya. Iya, paten sudah terdaftar ya gitu. Dalam melakukan pengembangan riset, Bapak kan juga pastinya bekerja sama ya Pak dengan mitra-mitra industri, terutama PLTU. Ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak, lingkup kerjasamanya seperti apa Pak dalam mendukung riset Bapak? Kami bekerja sama terutama kepada kalangan PLTU ya. Nah, untuk pabrikasi pabrikator kita belum. Nah, saya kira itu juga perlu juga, tapi kita belum. Ya, untuk yang pabrikator dan penyedia biomasa. Jadi kita telah bekerja sama dengan komunitas itu. Nah, untuk PLTU kita tidak terbatas hanya pada yang co-firing.
Tadi karena kan tadi secara sains, secara ilmunya itu kan co-firing itu ada dari batu bara dan PLTU dan biomasanya. Iya. Sehingga kami juga bekerja sama, maksudnya menjalin dengan industri itu biomas juga, batu bara juga. Jadi batu bara dengan PLTU. Implementasi batu bara pada PLTU kami juga meriset itu. Nah, nanti tinggal switch sedikit menjadi co-firing begitu. Nah, ini kita lakukan ya untuk memperbesar gelindingnya, apa ya, daya ungkitnya gitu ya, untuk supaya riset kita itu lebih mendekati real di industri. Kira-kira gitu, Bu. Berarti memang mulai masif ya Pak ya, riset mengenai program co-firing biomasa untuk mensukseskan program Net Zero Emission. Kawan BRIN, menarik sekali ya. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.